senantiasa memberikan kita rahmat. Salam dan selawat terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan suara saya terdengar. Di samping sedang parau suaranya juga mic-nya sedang mati. Sebelumnya saya akan membacakan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan terjemahannya aja dari surat Al-Ankabut 29. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar utamanya daripada ibadah lainnya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berikutnya dari surat Fatir, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terang, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Dalam surat Al-Ankabut, kita diharuskan untuk senantiasa mempelajari, memahami tentang pentingnya Al-Quran. Bagi orang-orang yang tidak memahami betapa hebatnya Al-Quran, paling gampang adalah Al-Quran itu hadir dan datang di saat Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kekuasaan besar, yaitu kekuasaan Romawi dan kekuasaan Persia. Dan dengan itu hanya butuh 30 tahun umat muslim belajar Al-Quran, maka pasukan Islam berhasil menaklukkan Persia secara keseluruhan. Dan juga dalam kurun waktu 100 tahun dapat menguasai sepertiga dari wilayah Romawi. Ini membuktikan betapa jika orang itu serendah-rendahnya memahami Al-Quran adalah buku, hanya buku biasa, bayangkan sebuah buku bisa merubah peradaban, bisa merubah motivasi, bisa merubah apa yang dicari oleh orang tersebut. Maka tanda-tanda kebesaran Islam adalah ekspansi. Ekspansi di sini bukan berarti juga perang, karena Panglima Besar Khalid bin Walid ketika mendudukan suatu wilayah pernah ditanya oleh musuh, "Wahai Tuan, apa yang kau cari? Kalau engkau mencari harta, kami berikan. Kalau engkau mencari sumber daya alam, kami berikan. Jangan perangi kami." Tapi Khalid bin Walid menjawab, "Saya memerangi kalian dari penyembahan kalian terhadap manusia, dan saya memerangi kalian dari penyembahan kalian terhadap benda. Saya menginginkan kalian menyembah Allah, dengan kata lain mentauhidkan." Jadi itulah yang dicari umat muslim. Maka marilah kita semua senantiasa menghidupkan Al-Quran, sunnah hadis di diri kita masing-masing, dari hal terkecil, dari rumah-rumah kita, dari anak-anak kita, istri-istri kita. Belajar Al-Quran, belajar hadis sunnah Rasul tidak hanya di masjid, tidak hanya di majelis-majelis, tapi setiap saat di rumah kita lakukan itu semua. Maka pada kesempatan yang singkat ini, saya mengajak di bulan Ramadan yang agung ini, mari kita kembali kepada Al-Quran. Hari ini umat muslim seperti buih-buih dalam lautan. Kita tidak berdaya sama sekali. Kekerasan atau kezaliman ditanya akan bertahan berapa lama? Buktinya Romawi berjaya 12 abad. Maka kalau hari ini mungkin berasa abad pertama, kalau kita tidak bergerak umat muslim untuk memperbaiki akhlak dan akidah, maka bisa jadi minimal 12 abad juga kita akan seperti ini. Mari umat muslim di Ramadan yang agung ini kita maknai dengan semangat perubahan. Kiranya yang singkat ini bisa menjadikan motivasi. Kami akhiri, jika ada salah mohon maaf.
dan jika ada benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.